Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok ya gitu-gitu aja, nggak dihargai sama sekali? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Di sini kita bakal bedah bareng-bareng kenapa hal ini bisa terjadi. Dan jawabannya, mungkin di luar dugaan kamu. Familiar banget kan sama kalimat ini? Kamu lembur, kamu beresin kerjaan yang paling susah, tapi giliran ada pujian atau promosi, kok malah lari ke teman sebelah yang kayaknya lebih sering tampil aja. Ini tuh situasi yang bikin frustrasi banget, dan jujur aja, nyebelin. Mungkin kamu langsung mikir, apa kerjaan gue kurang bagus ya? Eits, tunggu dulu. Banyak penelitian nunjukin kalau masalahnya seringkali bukan di situ. Bukan soal kualitas, tapi ada faktor lain yang ternyata jauh lebih nentuin. Oke, kita bongkar sama-sama yuk. Nah, kita masuk ke jantung permasalahannya nih. Ada sebuah konsep dalam psikologi sosial yang namanya manajemen kesan atau impression management. Dan percaya deh, ini adalah kunci buat ngertiin hampir semua dinamika yang ada di kantor kamu. Ini dia poin paling pentingnya. Kerja bagus itu wajib, tapi gimana cara atasan dan rekan kerja melihat kerjaanmu, itu sama pentingnya. Percuma hasil kerjamu luar biasa kalau nggak ada seorang pun yang tahu kan? Jadi menurut sebuah penelitian di Journal of Management, manajemen kesan itu adalah semua tindakan yang kita lakuin buat ngebentuk citra diri di mata orang lain. Ini bukan soal mencilat atau bohong ya, catat. Tapi ini soal gimana kita secara strategis menampilkan diri kita. Suka atau nggak suka, kita semua ngelakuin ini tiap hari. Betul, bayangin aja ini kayak toolkit atau kotak perkakas buat ngebangun reputasi profesionalmu. Kamu punya banyak alat di dalamnya. Pertanyaannya sekarang, alat mana yang selama ini kamu pakai? Penelitian yang sama ngebagi Firni di 5 alat utama. Pertama ada ingratiation. Ini tuh pas kita muji atau bantu orang lain biar kita disukai. Kedua, self-promotion. Ini jelas ya, kita pamerin skill kita. Ketiga, exemplification. Kita kerja lebih keras biar dilihat sebagai karyawan teladan. Nah, 3 ini cenderung positif. Tapi ada juga 2 sisi gelapnya. Ada supplication, pura-pura nggak bisa biar dibantuin. Dan yang paling parah, intimidation, pakai ancaman biar orang nurut. Oke, kita udah tahu nih alat-alatnya. Pertanyaan selanjutnya, gimana orang-orang di dunia nyata ngegunain kombinasi alat-alat ini? Yuk kita lihat. Apakah mereka pakai semuanya? Atau cuma beberapa aja? Atau malah nggak pakai sama sekali? Nah, disinilah bagian menariknya dimulai. Penelitian tadi nggak berhenti di situ aja. Mereka ngamatin para pekerja dan nemuin sesuatu yang keren banget. Ternyata, orang-orang itu cenderung masuk ke dalam 3 pola perilaku yang jelas banget dalam menggunakan alat-alat ini. Dan inilah ketiga tipe itu. Pertama, ada si pasif. Ini tipe yang motonya biar hasil kerja aja yang bicara. Mereka jarang banget pakai taktik-taktik tadi. Kedua, si agresif. Nah, ini yang ngeselin. Mereka pakai semua cara, yang baik dan yang buruk, buat nonjol. Dan yang ketiga, si positif. Ini tipe yang cerdas. Mereka secara strategis cuma pakai taktik yang positif, kayak nunjukin kompetensi dan dedikasi. Oke, dari ketiga tipe ini, menurut kamu nih, strategi mana yang paling ampuh? Mana yang bikin seseorang paling disukai di kantor? Coba tebak dulu deh siapa pemenangnya. Apa si pasif yang kalem, si agresif yang suka sikut-sikutan, atau si positif yang cerdas dan strategis? Jawabannya mungkin sedikit bikin kamu kaget. Jeng-jeng, ini dia hasilnya. Coba deh lihat bar untuk si agresif. Nilainya anjlok banget. Jelas ya, nggak ada yang suka kerja bareng mereka. Tapi yang menarik ada di sini nih. Lihat bar untuk positif dan pasif. Nilainya sama-sama tinggi. Artinya, kalau cuma soal disukai, jadi orang pasif itu sama baiknya loh dengan jadi orang positif. Nah, disinilah letak jebakannya. Jadi orang pasif itu emang aman. Kamu gak akan dibenci. Tapi, pada saat yang sama, kamu jadi nggak kelihatan. Kamu mungkin disukai sebagai teman ngopi, tapi kontribusi profesionalmu gak akan pernah masuk radar orang-orang penting yang ambil keputusan. Dan inilah masalah yang dialami banyak banget pekerja keras di luar sana. Jadi, gimana dong caranya buat keluar dari jebakan pasif ini? Gimana caranya jadi tipe positif yang strategis tanpa harus jadi agresif yang nyebelin? Yuk, kita lihat playbooknya. Perubahannya itu sebetulnya simple, tapi dampaknya gede banget. Jangan lagi cuma diam dan berharap kerja kerasmu bakal dilihat dengan sendirinya. Mulai sekarang, biasain untuk rutin dan proaktif ngasih tahu progres dan hasil kerjamu. Ingat ya, ini bukan sombong, ini namanya melaporkan fakta. Caranya gimana? Gampang kok. Daripada diam, kasih aja update singkat. Laporan untuk fase 1 sudah beres ya. Waktu ngelaporin hasil, pakai data biar dampaknya kelihatan. Misalnya, upaya kita berhasil bikin target tercapai 110%. Coba deh kirim rangkuman mingguan singkat lewat email ke atasanmu. Waktu meeting, jangan cuma jadi pendengar. Sumbangin 1 ide aja. Dan yang paling penting, catat semua pencapaianmu. Ini amunisi kamu pas waktu penilaian kinerja nanti.
Jadi, kesimpulan dari semua ini sebetulnya sederhana banget. Kalau kamu merasa nggak dihargai, kemungkinan besar masalahnya bukan karena kamu kurang kerja keras, tapi karena kerja kerasmu itu kurang terlihat. Mulailah kelola kesanmu secara positif dan strategis, dan lihat sendiri gimana cara dunia kerja memandangmu setelah ini.